Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Senin 2 Agustus 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Sumatera Utara, Tribuners. Seorang pria pasien COVID-19 yang dikeroyok oleh warga di Desa Pardomuan, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba, Sumatera Utara beberapa waktu lalu kini dinyatakan meninggal dunia. Pasien bernama Selamat Sianipar itu dikeroyok oleh warga lantaran disebut berupaya menularkan COVID-19. Jasad Selamat Sianipar pun kemudian dimakamkan oleh petugas yang menggunakan alat pelindung diri. Sejumlah kerabat Selamat Sianipar terpantau berada di areal pemakaman, tepatnya 150 meter dari pemakaman di Desa Pardomuan, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba, hari ini Senin 2 Agustus. Saat berada di kawasan tersebut, kerabat dari Selamat Sianipar ini menyuarakan keadilan untuk ditegakkan. Mereka juga terlihat histeris dan juga menyatakan secara tegas agar pihak penegak hukum mengusut tuntas kasus pemukulan yang terjadi pada korban. Pihak keluarga yakin bahwa Selamat Sianipar meninggal bukan semata-mata lantaran COVID-19, namun karena penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di kawasan tersebut yang videonya sempat viral. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Medan, Maurits, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Maurits. Selamat siang, Dea. Ya, Maurits, bisa Anda jelaskan bagaimana update terkait video viral penderita COVID-19 yang ada di Kecamatan Silayan ini? Terima kasih, Dea. Setelah viral beberapa pekan yang lalu, Selamat Sianipar dan ia berusaha, dalam video disebutkan bahwa ia berusaha ingin menularkan COVID-19 ke rekan-rekannya ataupun warga sekitar. Alhasil, untuk menyelamatkan diri, masyarakat sendiri mengatakan bahwa pihak mereka mengamankan dengan menggunakan potongan kayu ataupun alat-alat yang dinilai oleh pihak keluarga berusaha untuk melukai. Dan pada saat ini, Senin 2 Agustus 2021, Selamat Sianipar dimakamkan dan terlihat bahwa keluarga tadi sangat histeris saat berada di kawasan tersebut atau areal pemakaman. Nah, kita sekarang ini juga sedang berada di areal rumah duka, dan saat ini keluarga sedang berbicara secara internal untuk membicarakan hal-hal apa yang akan dilakukan ke depannya terkait kasus penganiayaan tersebut. Iya, baik, lalu bagaimana dengan tanggapan pihak kerabat Selamat Sianipar ini setelah meninggal dunia dan bagaimana harapannya keluarga? Dari informasi yang beredar, yang kita tangkap adalah bahwa kematian Selamat Sianipar bukan semata-mata karena COVID-19, namun ada penggumpalan darah di bagian tubuhnya. Nah, informasi ini belum bisa dipastikan karena rekam medis belum bisa kita terima. Lalu pihak keluarga juga mengatakan agar seluruh orang yang menganiaya ataupun yang ada dalam video itu tersebut yang telah viral itu segera ditangkap dan diusut secara tuntas. Nah, terkait ini, Kasarreskrim juga tadi AKP Nelson Sipahutar dari Polres Toba mengatakan pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini karena mereka sekarang sedang mengumpulkan bukti-bukti baik sekecil apapun itu untuk memperlihatkan agar kasus ini semakin terang benderang bagi masyarakat dan segera tuntas. Iya, baik. Terima kasih Maurits, rekan wartawan dari Tribun Medan. Dan Tribuners, tadi juga kami sudah melakukan wawancara bersama Bupati Toba, Poltak Sitorus. Berikut wawancara selengkapnya untuk Anda. Supaya jangan melakukan hal seperti itu, Pak Bupati. Ya, sekali lagi kita bilang pemerintah tidak masuk buruk kepada masyarakat, melindungi kami ini. Apa yang bisa kami lakukan untuk membuat masyarakat ini sehat dan selamat. Nah, tapi kan pemerintah nggak bisa sendiri. Sekali lagi, marilah kerjasama dengan masyarakat. Sadarilah apa susahnya sih hanya pakai masker aja. Turuti ya, isolasi 14 hari. Kalaupun dia pergi ke kebun sendirilah. Nggak usah temuin orang, nggak usah
kan kalau harus ditularkannya itu kan berbahaya bagi orang lain. Ya, ini masalah nyawa loh, bisa anak-anaknya, keluarganya, apalagi ada di situ orang tua yang sudah komorbid. Ini yang kita sayangkan, hal itu terjadi di sana. Sekali lagi kalau saya lihat Pak, bahwa masyarakat itu sangat sayang sama dia. Ketika diketahui dia kena COVID, masyarakat harus mempersiapkan tempat, bahkan makanan disiapkan. Dan itu yang menyediakan tempat itu ya salah satu tetangga yang ada di situ. Dan dibilang di sana tidak ada listrik Pak. Ada kamar mandi, sangat layak tempat itu. Ya itulah sekali lagi karakter kita ini, atau jangan kita anggap COVID ini tidak berbahaya. Sangat berbahaya. Sebab itu ya jagalah jarak, jaga diri ya. Kalau di luar negeri, kalau orang kena COVID dikasih tahu saya kena COVID, awas kalian jangan dekat-dekat ke saya. Jangan kan itu flu aja, mereka kasih tahu, saya kena flu, kamu jangan sentuh saya. Nah budaya seperti ini perlu, jangan kita merasa kalau kena COVID itu sudah kena tulah, kena apa? Aib gitu ya? Jangan, kena aib. Nah kita harus sama-sama mengerti ke semua orang ini bisa kena. Bukan karena dosanya, bukan karena semua orang bisa kena. Nah sebab itu marilah kita saling menolong, saling membantu. Ketika ada teman kita yang kena, bantulah dia. Ya, kasih bantuan. Ya mungkin sedikit nggak apa-apa, mungkin hanya kata-kata nggak apa-apa, tapi memberikan semangat kepada orang itu, jangan dikucilkan, tapi diperhatikan. Nah hingga saat ini pihak keluarga sudah terima atau gimana Pak Bupati? Ya kalau istrinya sih, waktu kita ngobrol sama istrinya bilang, aduh saya merasa bersalah juga, sampai saya begitu, gitu kan, kenapa harus istrinya sendiri kan merasakan dikejar juga sama suaminya ini, dan dia merasa terancam juga kalau dikejar, dia lari, disuruh masyarakat bilang lari sana. Nah, jadi perlakuan aneh seperti ini memang kita baru kali ini kita temukan. Nah, jadi sekali lagi kita juga perlakukan dengan baik keluarga ini, dan orang ini juga sedang dirawat. I've been running down, I walk a straight the street, trying to looking for signs of catastrophe. Acting funny, don't know what's inside of it. It's still killing me a bit, but I don't give a hit. Call him up, my homie, I ain't lying to ya. It begins to hurt, but then it feels no pain. So where have you been? I'm alone, sharing the cell, all alone. No call upon. What's going on? What's popping in your mind? Where have you been? I'm alone, sharing the cell, all alone. No call upon. What's going on? What's popping in your mind? Mama's calling home to get a hold of me. I've been out of sight since the time she left me. Running in and running out all the time, looking for the reasons just to kill the time. Thinking about the moments that you left behind, hating every second just cause I've missed the signs. So what have you done? What have become? It wasn't me, I never won. You call it love, but it was revenge, and I'm the one who was hurt. Can't you see that what I'm going through? I wouldn't wanna say that to you, but I would've say, don't you think that I'm a begging for you? Just never thought of life without you, but I'd move on. So where have you been? I'm alone, sharing the cell, all alone. No call upon. What's going on? What's popping
These days, there is a lot to balance. But Grammarly ensures you communicate at your best, wherever you write. Grammarly flags unclear sentences in real time, so your point is understood. Vocabulary suggestions make your messages engaging and impactful. It's easy to check your tone and deliver your message in the way you intend. So what are you waiting for? Say what you mean with confidence and put great writing to work with Grammarly. Download today at Grammarly.com. Kita menuju ke kabar berikutnya, Tribuners. Gedung Sekolah Menengah Kejuruan 7 Moni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, ambruk pada Minggu 1 Agustus 2021. Gedung sekolah tersebut ambruk akibat diterjang banjir dan tanah longsor. Puluhan komputer di lab komputer pun rusak akibat terkena air dan material longsor. Banjir dan longsor dipicu hujan lebat yang mengguyur wilayah Moni sejak kemarin. Kabarnya hingga saat ini belum ada penanganan pasca ambruk lantaran hujan masih terus mengguyur. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang, Oris Koti, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Oris. Halo Dea. Iya, Oris, bisa Anda informasikan kapan sebenarnya banjir dan juga longsor ini merubuhkan sekolah SMK 7 Moni tadi? Ya Dea, longsor dan banjir itu terjadi pada Minggu 1 Agustus 2021 subuh. Memang tidak ada yang tahu persis kapan gedung sekolah itu ambruk. Namun berdasarkan keterangan dari salah satu guru yang bertempat tinggal dekat sekolah, Ibu Santi Peni, mengatakan bahwa pada pagi sekitar pukul 6 WITA dia mendapati gedung sekolah sudah dalam kondisi ambruk. Nah, gedung sekolah tersebut memang berada dekat kaki bukit. Sekian Dea. Iya. Lalu berdasarkan pantauan Anda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di sana, Oris? Ya, tadi saya sempat menghubungi pihak sekolah, kepala sekolah Fabianus Geta. Saat ini para guru dan murid tengah melakukan kerja bakti secara manual untuk membersihkan material longsor dan juga puing-puing bangunan yang rusak. Memang sampai saat ini juga hujan masih mengguyur, tapi mereka berusaha semampunya untuk bisa membersihkan puing-puing